Perkasa tanggal 23 Agustus tahun 2023. Sekolah Dasar Negeri 191 3 Koto Cayo Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci melaksanakan Pokja Manajemen Office Sekolah Penggerak Angkatan 2. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Korwil Kecamatan Air Hangat Barat dan diikuti oleh Majelis Guru SDN 191 Sekolah Penggerak. Pada kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui proses dan capaian apa yang sudah dilakukan, dan apa belum dilakukan, serta untuk mengetahui segala kendala yang dihadapi baik oleh majelis guru berbentuk karakter siswa-siswi. Kegiatan tersebut juga mengevaluasi, merefleksi dan mendistribusikan serta mengawal kegiatan sekolah penggerak. Rasul daimai Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma fitna lidaatika wa tumin kasirana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wal muslimin wa muslimat bil ahya wal amwat wa tabibana wa bainahum bil khair wa anta qina wa qina azabannar. Subhanallah subhana bil izzati ayyam musifun wa ala musallim wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Fatihah wasaril Fatihah wa ya berjalhani wa ya sifal ma ibadi wa ya dibabala ya Allah wa ya dibabala ya Rahman wa ya dibabala ya Rahim wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberi kesempatan topik yang ada sehingga kita dapat hadir di sekolah dan kegiatan KPM dan sekaligus kegiatan PPOL di sekolah. Kemudian salawat dan salam kami juga kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW Rahmatullahi. Yang saya hormati Pak Korwil di 191 Koto Cayo. Pada hari ini yang mana bertujuan untuk mempersiapkan tahun terakhir pendampingan PSP khususnya PSP Angkatan 2 yang sudah memasuki tahun kedua. Nah, dari sisi ini juga bertujuan memberdayakan proses refleksi agar dapat terjadi secara mandiri setiap sekolah untuk menunjukkan kesinambungan program sekolah penggerak. Ini kita adalah SP kedua, jadi sudah berjalan memasuki 2 tahun. Nah, untuk itu yang mana kalau dulu kita merasakan PMO ya, fasilitator ya di tingkat provinsi, namun sekarang kita sudah masuk ke PMO sekolah. Nah, yang mana PMO sekolah ini itu dilaksanakan di sekolah, tidak lagi di latihan oleh fasilitator. Nah, sekolah langsung ya untuk melaksanakan kegiatan ini, mengatur dan menyusun tujuan program. Perlu diketahui bahwa untuk sekolah ini dilaksanakan sampai bulan Juni 2024. Nah, jadi di fasilitas dan sekolah 2022-2023 ini adalah SP angkatan 1 dan 2 ya.
Fasilitas dan DP sekolah 2023-2024 Kepala Sekolah Penggerak dan Angkatan 1 dan Angkatan 2 sekolah. Penyusunan instrumen PMO DP sekolah bertujuan untuk mengakomodasi terciptanya budaya refleksi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah masing-masing. Jadi nanti kita melaksanakan ini, kita merefleksi diri ya, mana hambatan-hambatan dalam program-program yang telah kita laksanakan, baik itu asesmen ya, baik itu modul ajar, proyek penguatan UPI Pancasila ya, pengelolaan berbasis data. Nah, nanti kita akan diskusikan level sekolah untuk mencari akar masalah seperti ini, implementasikan nanti kekurangan itu. Jadi kekurangan yang telah kita temui selama ini, nah itu yang kelemahan itu. Nah, tidak semua yang kita lakukan itu berjalan yang mulus. Tentu ada kendala-kendala yang ada di lapangan, bermacam-macam kendala. Nah, nanti ya kita kolaborasi, berdiskusi untuk mencari solusi sesuai dengan kegiatan hambatan-hambatan yang kita hadapi selama proses kegiatan sekolah penggerak ini. Jadi diharapkan untuk mengikuti ya, jadwal yang telah kita rencanakan. Ya, kalau di sini 1 bulan wajib kita laksanakan untuk kegiatan ini. Nah, nanti kita program jadwalnya diatur sebaiknya mungkin. Jadi nanti ada yang harus kita laporan ini yang kita sampaikan. Nah, ini bentuk laporan ya, ada formulir dasar mengenai data sekolah, kemudian pelaksanaannya, kemudian tahap lanjut perencanaan dan implementasi pembelajaran di kelas, ada perencanaannya, iklim keamanan dan inklusif perencanaan, kemudian peningkatan kapasitas guru, ada perencanaannya. Jadi kemudian tidak lanjut ya, diisi saat PO dan keempat nanti isu masalahnya apa, kemudian rencana kegiatannya dengan menjawab tanggal waktu maksimal 6 bulan PO ke-1. Status bisa diubah setiap PO. Refleksi, nah nanti kita yang sudah berjalan yang baik apa, nah, itu refleksi. Kemudian nama refleksi mulai ke belakang, kita lihat apa yang telah berhasil ya, kemudian apa yang belum, nah itu yang dikatakan refleksi. Peningkatan kapasitas guru, nah, nanti kita buat perencanaannya, lihat di apa penuntutan. Jadi sementara belajar supaya kegiatan ini dapat diikuti dengan sebaik-baiknya, karena ada laporan yang harus kita sampaikan di Direktorat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wil air hangat barat oleh Bapak Kafliadi SPD. Kepada beliau kami persilakan. Kami memberikan arahan-arahan kita kembali kepada program sekolah penggerak. Sekolah penggerak ini adalah proposal baru yang diluncurkan oleh pemerintah, terutamanya Kemendikbud. Itu sudah berjalan angkatan 1. Sekolah penggerak ini menggunakan, sama-sama kita ketahui dan sudah kita jalankan, itu menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian ada istilah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini bukan berarti semena-mena ya, dalam artian bukan sekehendak apakah
oleh Kepala Dinas Pendidikan bahwa walau bagaimanapun pendidikan, kita mengisikan ilmu kepada siswa, ya, setinggi-tinggi ilmu pengetahuan siswa atau setinggi apapun pendidikan siswa, tapi melupakan pendidikan karakter, ini sangatlah fatal. Dan beliau menyampaikan juga persentase daripada karakter tadi 60 dengan 40, berarti tinggi pendidikan karakter. Kenapa demikian? Walaupun ilmunya tinggi tapi tidak bermoral. Ini sudah banyak yang terjadi. Di sini kami tadi menangkap itulah sebabnya, bukan Merdeka Belajar ini bukan berarti semaunya. Ini jangan kita terombang-ambing, namun tetap mengikuti sudah ada. Sekarang ini sudah banyak yang terjadi. Ada yang menendang ibunya sedang sholat. Nah, ini termasuk kurangnya karakter moralnya tadi. Jadi kita menciptakan siswa berkarakter dan berilmu pengetahuan. Kemudian menyangkut dengan PNO, ya. Jadi kami selaku Korwil dan sekaligus pengawas, ini kebetulan, ya, setiap kecamatan ini, bahkan ada kecamatan itu 2-3 kecamatan dipimpin dipegang oleh 1 orang pengawas dan Korwil. Kemudian kecamatan kita Air Hangat Barat ini 1 orang pengawas, 1 orang Korwil, ya. Jadi kebetulan di kecamatan Air Hangat Barat kita bersyukur dan wajib kita syukuri bahwa 1 kecamatan kecil, kecamatan Air Hangat Barat, mendapatkan 2 sekolah penggerak SD dan 1 sekolah penggerak TK. Keadaan personil sekolah yang PNS hanya sekian orang dapat merebut sebagai sekolah penggerak, ya. Sedangkan sekolah yang lain yang full PNS-nya banyak, guru kelasnya lengkap, tapi tidak bisa terjadi. Ini salah satu yang harus kita syukuri. Ini pendidikan ini berbasis pada siswa. Jadi kembali kita sedikit Merdeka Belajar, ya. Mari sama-sama kita mengarahkan dengan jalur yang itulah merebut sekolah penggerak. Diambilnya itu keagamaan. Pagi ada yang jam pagi sebelum 7.30 itu mengadakan sholat duha 4, 5, dan 6. Sholat duha bersama secara berjamaah. Kenapa demikian? Ini tadi termasuk pada pendidikan karakter. Ya, kalau kita, kenapa ini yang didahulukan? Berarti amat sangatlah penting pendidikan karakter. Nah, kemudian pada kegiatan PNO ini, kami selaku pengawas sekolah ini bersama-sama, tugas kami bersama-sama dengan kepala sekolah dan seluruh majelis guru mengadakan refleksi mengenai
mendiskusikan apa-apa program yang sudah diprogramkan, yang sudah terlaksana, dan bagaimana hasilnya, apa kendalanya. Nanti kita diskusikan bersama. Nanti kami minta dari masing-masing guru-guru kelas itu menyampaikan nanti. Kami sudah melaksanakan ini, apa kendalanya. Sampaikan, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di posisi PO level sekolah ya, terus posisi PO level sekolah bertujuan untuk mempersiapkan tahun terakhir ya, pendampingan PSP khususnya PSP angkatan 1 yang sudah memasuki 3 tahun. Kalau kita PSP 2 yang memasuki 2 tahun ya. Kemudian transisi ini juga bertujuan membudayakan proses refleksi agar dapat terjadi secara mandiri di setiap sekolah untuk mewujudkan kesinambungan program sekolah penggerak. Jadi kita membudayakan proses refleksi ya, apa yang telah bagus kita laksanakan yang baik, praktek baik, kemudian apa yang belum. Nah, kemudian misalnya pembuatan modul ya, apa yang sekolah melakukan refleksi secara mandiri kesinambungan program sekolah penggerak. Terus nah fasilitator dan oleh sekolah ya, angka 1 dan angka 2. Nah, fasilitator level sekolah 2023-2024 itu kepala sekolah penggerak angkatan 1 dan 2. Kalau 2022-2021 itu fasilitator, nah itu yang memberi pada 2003-2004, maka fasilitator dan oleh sekolah itu adalah kepala sekolah penggerak. Jadi tidak lagi Pak Nozen, jadi Pak Nozen cuma mengawasi ya, menggerak, termasuk juga Pak pengawas. Terus tujuan penyusunan instrumen PO level sekolah dan penyusunan instrumen PO level sekolah bertujuan untuk mengakomodasi terciptanya budaya refleksi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah. Jadi kita melihat selama 1 tahun ini refleksi apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, kemudian apa kendala di lapangan ya, misal membuat kegagalan berprestasi ya. Jadi apa kendalanya ya, mungkin murid itu yang beragam ya, minat bakatnya yang lainnya. Jadi ketemukan akar masalahnya, kemudian kita cari solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Instrumen PO level sekolah saat ini itu instrumen dibuat lebih sederhana ya, kemudian menggunakan pendekatan aset bikin ya. Nah, forum PO level sekolah bertujuan untuk mendiskusikan, menemukan akar masalah. Jadi sekolah itu menemukan akar masalah, menyepakati solusi yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dapat prioritas untuk diselesaikan oleh satuan pendidikan dalam implementasi program sekolah. Kita temukan akar masalahnya, kita sepakati solusinya berkaitan dengan hasil belajar murid ya. Kemudian pembahasan pada kata ini mengacu pada poin yang ada dalam instrumen laporan PO level sekolah di SIP-PKB. Jadi kita akan mengirim ke SIP-PKB kita masing-masing. Jadi laporan langsung ke situ. Jadi kita makanya nanti ya kita cari ya, nanti tidak seluruhnya, nanti ada subtopiknya, ada subtopik yang harus sama-sama kita sepakati untuk dimunculkan. PO level sekolah berproses melalui 4 tahap selama 6 bulan. Di pra PO level sekolah itu
Nah, berarti sebelum ya kita melaksanakan ke sekolah, kita ya ada perannya sebelum nah, itu kita menyusun program yang akan kita laksanakan. Kemudian saat PO ke sekolah ya itu dilaksanakan PO dan pasca setelah melaksanakan PO ke sekolah. Kemudian satu, refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Jadi refleksi pembelajaran kita di kelas, apa yang telah kita lakukan, yang bisa kita lakukan, apa yang belum kita laksanakan, ya, apa yang telah selesai, apa yang baik, dan apa yang masih kurang. Itu pembelajaran ya berbasis peserta refleksi ya memulai. Kemudian refleksi pembelajaran berbasis peserta didik sehingga di awal pertemuan sekolah hanya fokus pada sejumlah permasalahan. Jadi pada pembelajaran berbasis peserta didik ini di awalnya sekolah itu kita melihat ya permasalahan yang kita temukan di awal kegiatan pembelajaran ya, kita kenali dulu di siswa kita di kelas ya, kita sama kita sebut saja di diagnosis ya, diagnosisnya. Kedua, sekolah PSP 3 menemukan akar masalah atau untuk PSP 3 ya, yang sesudah kita sekolah dan PSP 3 menyepakati akar masalah dianggap prioritas untuk diselesaikan di akhir diskusi ya. Jadi ini untuk PSP 3 ya, PSP 3 tidak berapa ada salahnya, kita 1-2 skill ya. Kemudian sekolah yang ketiga, sekolah menyepakati solusi. Jadi kita misalnya ada topik yang akan kita bahas, kita sepakati dulu ya, mau topik yang bagaimana ya, apakah kurikulum operasi sekolah, apakah P5 proyek penguatan prodi Pancasila yang akan kita munculkan nanti. Laksanakan ya kegiatan-kegiatan yang telah kita pilih tadi ya, kita terapkan ya, kita diskusikan ya, kita buat laporannya, nah, kita laksanakan itu ya, dikatakan implementasi. Terus nah, PMOL melaksanakan PMOL ke sekolah, fasilitator PMOL ke sekolah PSP angkatan 1 itu kepala sekolah yang 2 bulan sekali. Nah, pihak yang melaporkan tapi adalah kepala sekolah, tapi pelaksananya tiap 2 bulan sekali, durasi 2 jam pelajaran, moda luring daring. Jadi boleh tatap muka seperti ini, boleh kita laksanakan melalui online ya. Jadi kita melaksanakan melalui luring ya. Kalau untuk angkatan 2, kepala sekolah yang melaporkan disebut tadi, kemudian tiap 2 bulan sekali kita laksanakan, berarti 2 bulan kita laksanakan pertemuan itu maksudnya. Kemudian 2 jam laksanakan selain murid. Kemudian PSP 3 seperti ini ya, PSP sama ya, bersama ya. Tapi PSP angkatan 3 ini masih berpegang kepada fasilitator. Nah, kita sudah melaksanakan pada hari ini, harus terjadwal ya. Memang kita sekolah penggerak itu memang harus siap ya, kapan saja ada awas ya, tidak ada waktu sudah sekarang ya, memang harus ada kesempatan laksanakan. Nah, kita berkaitan dengan KPM. Nah, kadang-kadang kita mengisikan, maka banyak ya sekolah itu yang tidak sanggup menjadi sekolah penggerak itu memang harus
membutuhkan tenaga ekstra. Ekstra sibuk. Nah, mungkin apalagi ya Pak Pengawas tahu kepala sekolah seperti satu sudah banyak jabatan harus melalui ya ketua KDKS lagi yang lain. Namun demi kebersamaan kita, kolaborasi yang baik ya, kita ikhlaskan saja ya, mudah-mudahan balasan dari Allah SWT kita laksanakan, jangan ada yang diakati gitu ya, fokus satu ya, terus kelas saja. Namun warga sekolah SD 191 dan murid SD 191, maka untuk itu kita memang harus menjaga ya, image daripada sekolah kita sendiri. Memang harus tertib ya, kita memang harus tertib. Ki Hajar Dewantara. Nah, saya tidak tahu ada pengumuman seperti itu. Ini ternyata ada ibu suci yang membuka tahu dulu bagaimana Pak. Nah, disampaikan misalnya ada ini Pak. Pada sempat laksanakan. Nah, silakan ikut. Murid bagaimana? Masih sempat untuk didaftarkan? Sempat Pak. Iya, laksanakan. Maka kita berkesempatan. Jadi memang butuh kerjasama yang baik. Sekolah-sekolah itu bukan lebih dari segala-galanya, banyak kekurangannya. Namun dengan kolaborasi menutupi kelemahan kita masing-masing, ya semuanya bisa terjadi. Ya beda. Di Oktober 3 Desember Februari April, nah maka jadwal kita sampai Juni 2004. Terus tahun 2 kepala sekolah. Nah, perannya benar mempersiapkan jadwal pelaksanaan PMO di sekolah, melakukan refleksi pembelajaran berbasis metodologi bersama pengawas sekolah dan guru. Untuk melakukan refleksi ini, nanti kita berkolaborasi, ya, bukan saja kepala sekolah, tapi guru, kepala sekolah dan pengawas. Nah, pra menyikapi ya pelaksanaan PMO di sekolah itu, tapi maka setelah kita sepakati kemarin, maka hari ini kita laksanakan. Nah, itu masalah. Ini target yang harus kita kejar. Kemudian melakukan refleksi dari hasil PMO level sekolah di bulan sebelumnya bersama pengawas sekolah. Nah, yang sudah terlaksanakan tadi, ya kita refleksi apa yang sudah baik, apa yang belum baik. Ini masa hidup ya, pelaksanaan PMO di sekolah SD semangat. Nah, 1 sampai 23 Agustus sekolah melakukan refleksi pembelajaran berbasis prestatif. Ya, ini contohnya. Jadi melakukan refleksi pembelajaran. Nah, ini berarti dia memilih masalah pembelajaran. Ya, masalah berkaitan rapor bukti pendidikan. Nah, kalau kita itu di literasi dan numerasi itu masih di bawah standar ya, standar nasional, masih merah. Nah, itu masalahnya ya. Apa masalahnya? Nah, maka itu saya mengharapkan nanti kegiatan Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, Jumat itu tidak dengan topik yang sama. Bagaimana kita atur nanti, misalnya hari Selasa itu kita berikan kesempatan kepada murid mengenai apakah dia menyimpulkan buku cerita, ya, matematika, apakah 4/2 berapa, misal itu khusus matematik. Itu yang dia tahu pada hari itu, maka kita atur sebelum ditampil. Lihat kita sini apa rumus lili per 1 siswa 15 itu 15 rumus dia tahu.
yang lain kan akan ingat dulu. Nah itu jadi kita jangan sembarang membaris. Ada apa lagi? Tidak siap meniru. Kita harus menciptakan hal-hal yang baru. Ya, itu kan sederhana. Tapi satu orang tahu tadi 100 orang ingat, kita ada 50% ingat dulu. Nah itu biasa. Maka di samping itu kita tambah dengan bacaan-bacaan, tapi memang karena sudah selesai, ya Asmaul Husna sudah siap, cuma kami dengan ideal ini tidak sempat besar, ya mengenai waktu kalau ada berbeda rumah sedikit. Jadi itulah cara yang bisa kita lakukan. Kemudian terus CP, kemudian DP, baru ATP. Nah, CP, ya coba kita CP Capaian pembelajaran yang harus dicapai pada suatu pembelajaran dibuat oleh siapa? dibuat oleh Kemendikbud. Nah, Kemendikbud sama itu kurikulum. Kemudian jadi TP, siapa buat TP? TP dibuat oleh guru, Disesuaikan dengan kondisi sekolah dan siswa. nah, TP ya bisa mendekati bonusnya. TP kita ambil pada cara berpikir. Kalau dulu ada sudah ini atau ajar kemarin itu kita ambil berdasarkan menggunakan kata kerja aku. CP tadi misalnya lingkaran, membuat lingkaran, nah, kan itu mendeskripsikan kata kerja. Jadi kita tambah dengan kata kerja. Sabu ngomong dulu itu tujuan instruksional ya, tujuan instruksional. Jadi 1, 2, 3, 4. Mana nak dibaca dulu? Nah, urut dulu. Nah, baca dulu. Gambar lingkaran, misal. Sudah itu urut, nak dibaca tadi. Yang mana yang pertama nak dibaca, mana yang terakhir. Nah itu kata TP. Jadi misalnya pertama dulu nak membuat lingkaran, rumus lingkaran, jadi lingkaran. Ketiga kan, apa dong nak kita baca dulu? Kita mengajar gambar lingkaran dulu. Kemudian atau kita mengajar jari-jari dulu. Nah, baru kita ajar rumus lingkar. Nah itu urutan yang biasanya dari yang mudah ke yang sulit. Jadi prioritas bisa dari topik yang berbeda untuk menjadi prioritas dan jatuh ke 6 bulan ke depan. Di 6 bulan kita memilih yang berbeda untuk menjadi prioritasnya. Sekolah dapat pilih 1 sampai 2 topik, bisa dari topik yang berbeda untuk menjadi prioritas dari jangka waktu bulan. Jadi kita cukup saja yang topiknya sama beda dengan di topik sama tadi. Yang ada tadi adalah judul dengan video. Nah, topik kalau terlalu berbeda bisa juga kita kedatangan lah. Kemudian topik yang seperti yang lain dalam kurang dapat atau penelitian untuk sekolah, maka tidak perlu belajar, cukup fokus pada topik yang telah dipilih. Jadi membahas topik yang akan kita lakukan pada PO pertama. Jadi kalau di membuat modul ajar, nah apa akan masalah yang kita temui di kelas kita? Ya, dalam membuat modul ajar itu apa akan masalah? Ya, berlebihan. Ya misalnya kondisi kesiapan murid yang
tidak siap. Masalah apa lagi? Karakter daripada murid yang tidak sama, kan itu. Apa lagi? Kita banyak. Ya, kemampuan daya tangkapnya masih kurang, tidak sama, kan itu sudah termasuk Kerjasama dengan orang tua yang masih ini. Nah, kerjasama orang tua, guru dengan orang tua masih kurang, ya, termasuk masalah di dalam pembuatan itu. Apa lagi? Saat membuat modul olahraga, bagaimana wakil? Apa masalahnya? Masalah sulit untuk diterapkan di modul ajar tadi. Fasilitas yang belum ada. Nah, fasilitasnya sarana dan prasarana. Ya, sebenarnya dia ingin praktek bulu tangkis, ya Pak Bin. Ya, pikirnya tidak siap, itu akar masalah. Jadi akar masalah tadi ya sudah kita pilah-pilah, ya sudah kita ambil, kemudian baru kita dapat rencana, ya buat rencana bagaimana mengatasi, ya. Kemudian di situ apa yang telah kita perbuat. Banyak murid tidak terbiasa melakukan kegiatan berkolaborasi, itu kendala. Nah, apalagi Ini dalam penyusunan pelimo atau dalam praktek pelimo, Pak? boleh penyusunan pelimo prakteknya, ya, boleh. Kalau dalam penyusunan peliman kita sulit menentukan alur tujuan tadi, Pak. Ya. Kita tentukan dapat topik, tapi alur untuk mencapai suatu topik yang kita pilih itu yang susah. Nah, berarti Yang pertama itu tadi kendala medianya tidak ada. Peserta didik. yang menyesuaikan bimbing dengan ketua peserta didik. Nah, lain apa lagi? Oh, ya, sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.